Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti kita pada pagi ini, yaitu acara tematik kita Hydropower Plant dengan tema air yang mengalir antara kehidupan, resiko, dan energi yang insya Allah akan disampaikan pada pagi ini oleh Bapak Besar Hatmaya, Insinyur Besar Hatmaya. Sebelumnya, marilah sama-sama kita sapa dulu Pak Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pelmi dan Bapak Ibu. Alhamdulillah nampak Pak Ustadz segar sekali Amin. pagi hari ini ya Pak Amin Ustadz. ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita sapa juga Bapak Insinyur Besar Hatmaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah juga Bapak Insinyur Besar Harmaya sehat sekali nampaknya pada Alhamdulillah. pagi ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita itu mengenai tematik kita itu hydropower plant. Ah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Langsung saja Pak Ustadz, Amin. silakan Pak Ustadz. Oke, makasih Pak Elmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, serta nikmat bersama Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam surat Al-Baqarah tadi ayat ke-22 Allah berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a." Allah yang telah menjadikan bagi kita semuanya bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Jadi ini bahasa metafor ya. Dan wa anzala minas samai, dan dia telah menurunkan dari langit air. Nah, topik kita sekarang adalah air ya. Dari air, kemudian fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Maka dia mengeluarkan dengannya buah-buahan. Kemudian sebagai rezeki bagi kita semuanya. Cuman persyaratannya Allah minta, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan pembanding, setaran dengan Allah, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui bahwa air yang turun itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi ini kita akan membahas surat air yang mengalir antara kehidupan, risiko dan energi oleh Bapak Insinyur Besar Hatmaya. Nah, sedikit saya sampaikan bahwa air ini dalam Al-Quran muncul 63 kali dan sungai muncul 40 kali ya. Ada air, ada sungai ya. Nah, air ini kita tahu ya, banyak sekali gunanya. Di antaranya menyuburkan tanah, alat bersuci bagi kita semuanya untuk dikonsumsi sebagai minuman, pembersih dan proses-proses lainnya. Dan air ini mutlak kita butuhkan.
Tentunya ini adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu perlu dikelola. Karena kalau tidak dikelola, maka dia akan menimbulkan sebuah risiko seperti banjir ataupun bencana-bencana lain. Dan itu pagi ini kita sudah bersama Pak Insinyur Besar Atmaya. Assalamualaikum Pak Insinyur Besar. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, ini yang ketiga kali kita tampil ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan, pertama memperkuat tauhid kita kepada Allah, bahwa semuanya kita sandar kepada Allah. Nah, semuanya itu adalah berkah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Besar di Zoom Al-Asani ya. Mudah-mudahan di lain waktu ada lagi hal-hal yang perlu Pak Besar sampaikan. Sekali lagi, terima kasih Pak Besar ya. Sama-sama Ustadz. Oke. Baik, saya kembalikan kepada Pak Emi sebagai moderator. Silakan Pak Emi, dan saya langsung izin ya Pak Emi ya. Iya, Pak Ustadz. Silakan. Bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sama-sama kita dengar uraian tematik kita pada pagi ini, hydro power plant dengan tema air yang mengalir antara kehidupan, resiko, dan energi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Besar Harmaya. Pada Bapak Besar, di waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi hydroelectric power plant atau yang biasa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga air PLTA dengan tema air yang mengalir antara kehidupan, risiko, dan energi. Sebelumnya, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengenal saya perkenalkan nama saya Besar Hatmaya. Saya adalah alumni dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil Subbidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air, lulus tahun 1985. Sertifikasi kompetensi saya sebagai ahli teknik bendungan besar dan ahli teknik bangunan gedung, dan saya juga anggota Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar KNIBB. Saya pernah bekerja di PT Indokoe Internasional Jakarta yang merupakan grup company dari Nippon Kuiko Limited Japan dengan posisi sebagai Engineering Director, merangkap juga sebagai Dam Engineer maupun Hydropower Engineer. Sebelumnya saya sampaikan disclaimer saya bahwa presentasi ini bertujuan untuk edukasi dan diskusi teknis untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai PLTA. Dan seluruh ilustrasi itu hanya bersifat indikatif dan konseptual. Saya menyadari bahwa paparan ini masih jauh dari sempurna. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Dan saya juga mengharapkan koreksi dan masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang terakhir, material ini dapat digunakan untuk kepentingan edukasi dan non-komersial. Ini adalah ringkasan dari presentasi saya dari air yang mengalir hingga menjadi listrik PLTA. Jadi intinya air itu bukan sekedar sumber daya, tapi energi yang bergerak dalam satu sistem utuh. Air mengalir sebagai sumber energi, mulai dari curah hujan, daerah tangkapan air, dan aliran sungai membentuk potensi energi alami yang berkelanjutan.
perlu dilakukan pengelolaan wilayah untuk mengontrol risiko dan manfaat melalui kajian hidrologi, topografi, dan geologi agar air tidak menjadi bencana, yaitu banjir dan kekeringan, melainkan menjadi sumber daya. Nah, dalam hal ini bendungan dan sistem PLTA itu mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik melalui turbin. Dan turbin dan generator itu berfungsi sebagai konversi energi untuk membuat energi mekanik menjadi energi listrik yang stabil, andal, dan terkendali. Kemudian listrik yang dihasilkan dari PLTA akan disalurkan ke jaringan transmisi dan distribusi PLN untuk menggerakkan kota, industri, dan kehidupan masyarakat. Jadi secara singkat, PLTA itu bukan hanya tentang listrik, tetapi tentang bagaimana kita mengelola air, wilayah, dan masa depan yang secara berkelanjutan. Dari air yang mengalir antara kehidupan, resiko, dan energi. Pertanyaannya bukan air itu penting atau tidak, tapi melainkan bagaimana cara memperlakukan air. Karena dari situ akan muncul kehidupan, risiko, dan energi. Kita lihat alangkah indahnya kalau kita bisa hidup harmonis dan sinergi dengan air yang mengalir. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal air sebagai air minum, air irigasi, kegiatan kota, industri, hingga energi. Tetapi jika air itu berlebih atau justru hilang, kita baru menyadari bahwa air itu begitu penting dan sentral. Air jarang kita pahami sebagai sebuah sistem, padahal di situ kuncinya. Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat air tampil dengan wajah yang berbeda, sebagai banjir yang datang lebih cepat, lebih besar, dengan konsentrasi yang lebih pendek. Kalau pada musim hujan itu terjadi banjir, maka kemungkinan pada musim kemarau akan terjadi kekeringan juga karena semua air yang datang itu tidak ditahan di hulu atau di hutan dan langsung dilimpaskan menjadi banjir ke daerah hilir. Kenapa resiko air itu meningkat? Apakah airnya yang berubah atau lingkungannya yang berubah? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui jawabnya bahwa perubahan tata guna lahan, yaitu perubahan hutan lindung menjadi perkebunan, kemudian dengan hilangnya daerah resapan dengan penggundulan hutan, dan menyempitnya ruang sungai untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan, itu membuat air sungai itu kehilangan tempatnya. Walhasil, air dari pegunungan yang menuju laut itu sempat mampir di rumah-rumah penduduk, jalan, sawah, ladang, dan sebagainya, dan membawa oleh-oleh berupa lumpur dan kayu gelondongan. Sebetulnya alam itu tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mengikuti hukum alam yang sangat konsisten. Atau bisa dibilang bahwa the nature is strike back. Air bergerak mengikuti topografi tanah dan ruang yang tersedia. Sehingga mengelola wilayah itu harusnya mengelola secara utuh, yaitu tanahnya, ruangnya, dan manusianya, dengan ilmu, adab, dan tanggung jawab. Dari resiko menjadi energi. Menariknya, air yang sama yang bisa menimbulkan bencana itu juga menyimpan potensi yang besar. Dalam sebuah PLTA,
energi air, energi potensial air itu dirubah menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetik dirubah menjadi energi listrik, sehingga bisa dikatakan tidak ada air yang baik atau buruk. Yang ada adalah air yang tidak dipahami dan air yang dikelola dengan baik dan benar. Karena pada prinsipnya air itu adalah rahmat dan berkah dari Allah. Nah, pagi ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk menyusuri atau memahami bagaimana sebuah PLTA itu dirancang dari air yang mengalir menuju ke sistem energi. PLTA itu harus dirancang secara komprehensif dan matang melalui serangkaian kajian teknis yang sangat sistemik. Yang pertama tentu kita harus memahami apa itu PLTA, bagaimana prinsipnya, kemudian juga eh, perencanaan tata ruang maupun perizinan, dan yang paling penting juga kita harus memahami kondisi topografi, geologi, hidrologi. Baru kemudian kita merancang PLTA itu. Setelah ada basic design maupun detail design, baru kita memilih turbin dan generator yang sesuai dengan desain kita. Setelah itu tentunya kita harus menghitung berapa sih biaya yang diperlukan untuk membangun PLTA ini. Dan setelah kita mendapatkan biaya, tentunya secara finansial kita harus analisa apakah proyek ini layak atau tidak. Baru setelah proyek ini dinyatakan layak dan mendapat pembiayaan dari financing agency dari manapun juga, kita merencanakan untuk pembangunan construction planning. Yang pertama, pemahaman tentang hydropower plant. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham bahwa hydropower plant atau pembangkit listrik tenaga air adalah fasilitas yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Jadi prinsip kerjanya adalah menggunakan turbin, kemudian diubah menjadi listrik oleh generator. Dan hasil listrik ini nanti akan disalurkan kepada pelanggan melalui transmisi dan distribusi dari kelistrikan PLN. Jadi komponen utama dari hydropower plant itu adalah bendungan atau dam, kemudian ada saluran air atau waterway, ini umumnya di PLTM atau pembangkit listrik tenaga menengah, kemudian pipa pesat atau penstock, dan tentunya turbin generator dan saluran pembuangan atau tailrace. Kenapa saluran pembuangan ini perlu? Karena PLTA itu sebetulnya tidak mengkonsumsi air, tetapi hanya meminjam atau mengambil energi potensialnya. Setelah dia memutar turbin, airnya dikembalikan lagi ke sungai. Jadi itulah sebabnya PLTA sering disebut juga sebagai renewable energy atau energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tidak habis karena dipulihkan secara alami. Kenapa demikian? Karena sumber energinya adalah siklus hidrologi. Dan air tidak dikonsumsi, hanya dipinjam energinya. Dan setelah melewati turbin, air kembali ke sungai. Jadi kesimpulan teknisnya, selama siklus hidrologi berlangsung, potensi energi air akan terus tersedia.
PLTA sering juga disebut sebagai green energy. Green energy adalah energi dengan dampak lingkungan yang rendah dalam siklus hidupnya. Karena tidak ada proses pembakaran dan hampir nol emisi CO2 saat beroperasi, serta tidak menghasilkan limbah berbahaya. Karena itu, PLTA disebut green energy. Sebetulnya inilah perbedaan fundamental PLTA dengan pembangkit listrik lain yang berbahan bakar fosil seperti PLTU dan PLTG. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan jenis-jenis PLTA. Yang pertama adalah run of river, yaitu PLTA yang menggunakan aliran air sungai tanpa bendungan besar. Bendungan itu hanya sederhana yang berfungsi menaikkan level air agar bisa disadap atau dialirkan ke saluran melalui intake. Dan kelebihan air dari sungai setelah disadap untuk PLTA itu dilimpahkan kembali ke sungai. Jadi umumnya run of river ini ada di daerah hulu. Karena di daerah hulu itu meskipun debitnya kecil, tapi nanti akan didapat head atau tinggi jatuh yang tinggi. Yang kedua adalah PLTA dengan reservoir base atau menggunakan bendungan besar untuk menyimpan air dan mengontrol aliran. Pada saat musim hujan, kelebihan air itu ditampung dalam waduk atau dam untuk digunakan pada saat musim kemarau atau tidak ada hujan. Nah, yang ketiga ini yang mungkin jarang dipahami, ada PLTA yang menggunakan dua reservoir, yaitu di atas dan di bawah. Itu biasa kita sebut dengan PLTA pump storage. Jadi pada saat kebutuhan listrik itu rendah di siang hari, maka kelebihan listrik itu dari PLN ya, ini dipakai untuk memompa air dari danau di bawah ke danau di atas. Kemudian pada saat kebutuhan atau listrik tinggi di malam hari, air dari danau atas itu dipakai untuk membangkitkan listrik melalui PLTA. Pertanyaannya, apakah efisien memompa air dari danau di bawah ke atas dibandingkan dengan energi yang dihasilkan, energi listrik? Jawabnya ya tentu ini tidak efisien. Karena energi listrik yang dipakai untuk memompa air dari danau di bawah ke danau di atas itu lebih besar daripada listrik yang dihasilkan. Tapi kenapa kita buat juga? Itu karena eh, PLTA pump storage ini diperlukan untuk menggeser waktu pemakaian energi. Jadi pada saat produksi listrik tinggi di sungai dari PLTA yang lain itu disimpan dalam PLTA pump storage ini dan pada saat listrik kebutuhan rendah baru PLTA pump storage ini dioperasikan. Kemudian saya ingin mengenalkan macam-macam bendungan atau dam. Konstruksi dam itu memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan desain, material, dan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan material itu ada bendungan beton, konkrit dam, itu yang dibangun dari beton atau beton bertulang. Ini umumnya ada di lembah yang sempit dengan fondasi yang kuat. Contohnya nanti adalah gravity dam maupun arch dam. Kemudian ada bendungan urukan atau embankment dam. Itu terbuat dari tanah, batu, atau kombinasi material yang lainnya.
Disebut earthfill dam jika menggunakan tanah liat atau pasir. Kemudian ada juga rockfill dam, yaitu bendungan yang menggunakan batu atau kerikil dengan inti kedap air. Berdasarkan struktur itu ada kita sebut gravity dam, yaitu mengandalkan berat sendiri untuk menahan tekanan air, dan ini biasanya terbuat dari beton. Kemudian arch dam itu melengkung ke arah hulu sehingga tekanan air itu disalurkan ke dinding lembah. Ini sangat ideal untuk lembah yang sempit dan curam, dan tentunya kondisi geologi yang baik di tebing-tebingnya untuk menahan tekanan air. Dan yang ketiga adalah buttress dam, itu memiliki penopang miring di bagian hilir untuk mendistribusikan beban. Ini contoh-contoh beberapa dam. Konkrit gravity dam itu bahannya dari konkrit dan dari struktur dia adalah gravity. Yang sebelah kanan adalah arch dam, di mana dam ini melengkung ke arah hulu dan tekanan akan ditahan oleh tebing di kiri kanan dam ini. Tentunya fondasi juga harus kuat untuk menahan beban berat sendiri maupun berat air. Kemudian ini ada rockfill dam, jadi bendungan dari batu-batu. Kemudian yang sebelah kanan itu contoh saja untuk buttress dam. Nah, sebetulnya PLTA itu rumusnya sangat sederhana, yaitu power, generated power itu adalah gravitasi kali debit kali head dan efisiensi. Jadi kita ketahui bahwa power yang dibangkitkan dalam sebuah PLTA itu berbanding lurus dengan besarnya debit sungai maupun tinggi jatuh. Namun pada prakteknya tidak sesederhana ini karena debitnya akan berfluktuasi, demikian pula headnya juga berfluktuasi, dan efisiensi ini juga berubah sejalan dengan perubahan debit dan head. Nah, kalau berdasarkan kapasitas, kita sering mendengar ada PLTM, yaitu pembangkit listrik tenaga menengah. Ini kalau dalam term PLN itu kapasitasnya kurang dari 10 megawatt. Biasanya PLTM ini direncanakan di upstream sungai atau di bukit-bukit untuk mendapatkan head yang tinggi, meskipun debit air kecil. Nah, setelah disadap, air itu akan dialirkan dalam saluran yang menyusuri garis tinggi menuju ke arah hilir, dan setelah mendapat head yang cukup, maka air itu dijatuhkan ke turbin generator di bawah melalui sebuah penstock. Biasanya PLTM ini direncanakan dengan sistem run-off river. Yang kedua adalah PLTA yang kapasitasnya lebih dari 10 megawatt dan bahkan pada PLTA raksasa sampai 1000-2000 megawatt. Dan lokasi PLTA ini lebih ke downstream untuk mendapatkan debit yang besar, meskipun dari sisi topografi headnya kecil karena sudah dalam yang datar. Nah, head yang tinggi itu didapat dengan membangun dam yang tinggi, dan dam ini juga berfungsi sebagai reservoir atau menampung air pada saat banjir dan melepaskan sesuai dengan debit rencana pada saat tidak ada hujan untuk pembangkit listrik. Jadi bisa diharapkan bahwa PLTA ini itu produksi energinya akan stabil sepanjang tahun.
Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka perencanaan PLTA ini harus kita cek apakah sesuai atau sejalan dengan tata ruang dan perizinan yang berlaku ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita cek pada rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah. Nah, yang paling penting itu perencanaan PLTA itu harus sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL dari PLN, yaitu bagaimana kondisi kelistrikan saat ini, kemudian bagaimana proyeksi demand kebutuhan listrik, dan juga rencana pembangunan dari sistem kelistrikan dan fasilitasnya. Karena hasil dari PLTA ini listriknya akan disambungkan ke jaringan PLN. Dan tentunya tidak kalah penting itu harus kita kaji secara lingkungan dari AMDAL-nya supaya PLTA ini tidak menimbulkan masalah baik lingkungan maupun sosial. Ini buku RUPTL dari PLN, ini yang terakhir tahun 2025 sampai 2034. Dan RUPTL ini sebetulnya setiap tahun direvisi meskipun berlakunya ini 10 tahun. Nah, dalam buku ini itu semua kondisi kelistrikan PLN di Indonesia itu sudah ada di seluruh Indonesia. Pembangkit-pembangkit listriknya, kemudian jaringan transmisi, jaringan distribusi, semuanya lah itu sudah tercantum di sini. Ini salah satu contoh aja bagaimana teman-teman di PLN itu mengembangkan infrastruktur ketenaga listriknya, ketenaga listrikan. Jadi prinsipnya ada 3 pilar. Yang pertama itu harus kita cek itu ketersediaan sumber daya, kemudian akses dan keandalan sistem. Ini untuk menjamin supaya produksi pembangkit tenaga listrik itu berjalan secara sustainable. Kemudian yang kedua itu harus dibuat bagaimana produksi listrik ini terjangkau oleh masyarakat atau disebut affordability, yaitu LCOE-nya rendah atau optimal biayanya. LCOE itu kalau nggak salah leverage cost of energy. Kemudian juga dipertimbangkan pembangkit listrik yang low emission atau emisinya rendah. Dan ini adalah pembangkit listrik energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTB atau Bayu Angin maupun solar. Nah, kalau ada pembangkit listrik yang memenuhi ketiga kriteria ini, tentunya ini sangat sangat bagus untuk dikembangkan. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, sebelum kita membuat basic design, tentunya kita harus memahami kondisi topografi lokasi yang diusulkan. Kalau hidrologi itu menjawab berapa banyak air, maka topografi itu menjawab seberapa besar energinya. Karena dalam topografi itu ada perbedaan energi yang merupakan head. Jadi topografi ini akan menentukan di mana lokasi bendung atau dam, kemudian juga jalur waterway dan posisi powerhouse. Jadi head ini adalah anugerah alam dan harus dimanfaatkan dengan bijak.
peta topografi atau biasa disebut rupa bumi Indonesia itu dikembangkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakus Sultanal dulu, ya. Dan sekarang ini sudah menjadi Badan Informasi Geospasial atau BIG. Peta rupa bumi ini mencakup ada garis kontur, skala peta, dan fitur-fitur lain seperti bangunan, jalan, sungai, sawah, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari eh, peta rupa bumi Indonesia yang dikembangkan oleh Bakus Sultanal atau BIG. Jadi di sini ada banyak jaringan jalan, kontur, tapi peta ini tuh peta yang sangat kecil karena skalanya adalah 1 dibanding 250.000. BIG juga mengembangkan peta-peta dengan skala yang lebih besar, 100.000 atau 50.000 bahkan 25.000. Nah, dalam perencanaan PLTA itu kita memerlukan peta dalam format digital dan Demnas BIG itu sudah mengembangkan peta yang berbasis digital yang biasa disebut dengan peta Demnas. Dan peta ini bisa di-download secara gratis di website ini. Tetapi untuk perencanaan PLTA itu kita memerlukan peta yang lebih detail dan lebih teliti dengan skala yang lebih besar seperti 1 banding 1000, 1 banding 500 atau bahkan sangat detail untuk desain bangunan yaitu 1 dibanding 100. Sehingga kita harus melakukan pemetaan yang detail secara mandiri. Dan metode yang sering digunakan itu ada beberapa yaitu dengan terrestrial mapping, photographic mapping, trimetry mapping, maupun dengan LIDAR, yaitu pemetaan dengan sinar laser. Ini adalah terrestrial mapping. Terrestrial mapping itu adalah pemetaan secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat ukur seperti GPS, total station, dan lain sebagainya untuk memperoleh posisi, elevasi, dan bentulan secara akurat. Nah, total station ini adalah kombinasi alat electric distance meter dan theodolit untuk mengukur sudut. Dan ini adalah metode pemetaan dengan fotogrametrik, yaitu menggunakan drone atau pesawat mengambil foto udara dari udara secara overlapping untuk menghasilkan peta 3 dimensi yang detail dan akurat. Tentunya sebelum dilakukan pemetaan dipasang benchmark sebagai ground control point. Kenapa harus overlapping? Karena dengan overlapping ini nanti dengan alat stereoskopi itu bisa dilihat secara 3 dimensi. Kemudian bagaimana kalau untuk mengetahui ketinggian atau kondisi permukaan air dasar sungai atau laut, maka kita menggunakan cara bathymetry survey, yaitu survei bawah air menggunakan alat echo sounder. Jadi prinsipnya echo sounder suara itu dibunyikan, kemudian dipantulkan dan diterima kembali, maka akan bisa dihitung berapa kedalaman dan elevasi dari air dasar sungai ini. Tentunya posisi dari
titik-titik penyedian itu selalu dipantau melalui GPS. Nah, ini sebenarnya LiDAR mapping itu yang eh, sangat canggih, itu memakai laser untuk menangkap dan merekam data secara rinci, termasuk vegetasi, kontur tanah, dan objek bangunan lain. LiDAR ini bisa pakai pesawat atau helikopter, atau untuk yang lebih detail supaya terbangnya rendah itu memakai drone. Dan seperti pemetaan fotogrametrik, maka posisi dari drone itu atau alat terbangnya itu selalu dipantau dengan GPS. Nah, sekarang kita beralih ke geologi, geological investigation. Kalau peta topografi itu menggambarkan kondisi di atas permukaan bumi, maka peta geologi itu menunjukkan kondisi di bawah permukaan bumi. Jadi banyak struktur PLTA yang gagal itu bukan karena oleh air, tetapi karena kondisi geologi yang tidak dipahami. Karena kondisi geologi ini akan menentukan jenis pondasi dam, stabilitas lereng, kebocoran dan rembesan, dan juga untuk menganalisa risiko gempa. Jadi bisa dikatakan bahwa investigasi geologi itu bukan formalitas, tetapi adalah investasi untuk keselamatan dan umur panjang proyek. Dalam peta geologi itu ditampilkan jenis batuan, diberi warna atau simbol, kemudian struktur geologi seperti sesar, lipatan, atau retakan, kemudian juga umur batuan, lapisan tanah, dan fitur-fitur lain. Jadi peta geologi itu dikembangkan oleh Pusat Survei Geologi dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan bisa di-download gratis di website ini. Ini adalah contoh dari peta geologi lembar Bandung. Jadi warna-warna ini menggambarkan jenis-jenis batuan, dan itu eh, jenis-jenis batuan itu diterangkan di sebelah kiri ini meskipun sangat lembut, tapi pada printout-nya dengan peta yang besar ini bisa dibaca dengan baik. Dan juga ada simbol-simbol seperti sesar, patahan, dan lain sebagainya, dan ditampilkan juga profil potongan melintang maupun memanjang. Nah, seperti juga topografi dalam perencanaan PLTA itu diperlukan peta geologi yang lebih detail dengan skala yang lebih besar, sehingga kita perlu melakukan peninjauan lapangan, kemudian melakukan pemetaan geologi yang lebih detail, dan melakukan eksplorasi geologi dengan pengubaran. Kemudian juga kita lakukan tes di lapangan dengan permeabilitas dan SPT, dan sampel-sampel yang kita ambil di lapangan kita bawa ke lab untuk dites. Kemudian juga kita lakukan seismic refraction survey, yaitu penyelidikan dengan geofisika untuk mengetahui adanya patahan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dalam kegiatan geologi ini adalah studi kegempaan. Jadi berdasarkan kondisi topografi dan geologi di lapangan, itu lokasi dam itu ditentukan dalam beberapa alternatif untuk dikaji lebih lanjut. Ini adalah penyelidikan geologi dengan pengeboran inti.
Jadi dalam suatu perencanaan PLTA ini kegiatan yang sangat penting. Kita melakukan pengeboran, yaitu pengambilan sampel dari batuan di bawah tanah itu lebih tinggi. Kalau misalkan damnya tingginya 100, maka kedalaman dari penyelidikan geologi dengan core boring ini harus minimal 1,5 sampai 2 kali H. Jadi sekitar 150 meter sampai 200 meter. Dan ini sampel tanah itu kita ambil minimal 95%. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pengeboran ini ketemu batuan yang keras seperti andesit atau granit gitu. Nah, ini tidak masalah karena dalam penyelidikan pengeboran inti ini kita memakai yang namanya diamond bit atau mata bor intan. Ini intan itu adalah eh, material yang sangat keras, lebih keras dari batu andesit maupun granit, sehingga sampel itu bisa diambil minimal 95%. Kemudian yang tidak kalah penting itu kita melakukan water pressure test. Itu dilakukan untuk mengetahui permeabilitas pada formasi batuan. Ini sangat penting karena dalam sebuah PLTA itu tidak boleh ada kebocoran. Ada dua hal. Yang pertama, mencegah kebocoran. Kalau terjadi kebocoran kan air bisa hilang. Yang kedua, jika ada rembesan di bawah tubuh dam, itu akan terjadi yang namanya uplift pressure atau tekanan ke atas. Dan ini bisa melemahkan dari segi struktur dan stabilitas. Pada saat ada tekanan uplift, kemudian ada banjir atau gempa, itu sering terjadi collapse atau gagal struktur. Intinya di awal yang sudah saya katakan bahwa banyak kegagalan struktur dam itu disebabkan karena kita kurang memahami kondisi geologi di lokasi dam. Nah, ini yang sangat penting itu kita menganalisa adanya sesar atau fault di sekitar proyek. Ini untuk analisa kegempaan. Dari contoh lembar Bandung tadi, kita ketahui ada sesar Lembang, sesar Cipari, sesar Baribis. Kalau misalkan kita merencanakan suatu dam, itu kita kaji seberapa jauh itu dan dampaknya terhadap struktur bangunan kita. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa itu bedanya magnitudo dengan PGA. PGA itu adalah peak ground acceleration. Jadi dalam PLTA dan bendungan ya, yang pertimbangan utama itu adalah PGA. Bedanya apa dengan magnitudo? Kalau magnitudo itu mengukur besar energi gempa di sumbernya. Jadi pada suatu peristiwa gempa, nilainya itu hanya satu. Oh, gempa ini nilainya magnitudo 8 atau 9. Sedangkan PGA itu di setiap lokasi itu beda-beda. Karena itu menunjukkan seberapa kuat tanah itu bergetar. Nah, dan tentunya itu berbeda di setiap lokasi karena dipengaruhi oleh jarak, jenis tanah, dan topografi. Dan untuk analisa struktur lebih lanjut itu menggunakan nilai PGA ini. Jadi yang dipakai untuk perencanaan PGA, PLTA itu adalah PGA. Karena PGA menunjukkan seberapa keras tanah terguncang saat gempa di lokasi PLTA. Jika kecil, maka risikonya rendah, aman, struktur utuh, dan rembesan minimum
dengan biaya perbaikan yang kecil. Tetapi kalau PGA-nya tinggi, lebih dari 0,4 G, itu ada risiko tinggi, risiko kerusakan, struktur pecah, rembesan, dan perbaikan tanah, perbaikan yang sangat mahal. Kita keep dulu masalah PGA. Kita beralih ke hydrological analysis. Karena ini adalah satu hal yang sangat penting pada setiap perencanaan PLTA itu selalu ditanyakan apakah airnya cukup dan andal. Jadi pada saat kita merencanakan satu lokasi, kita tunjuk di lapangan, kita pasang stop gate, kita mengukur profil sungai, mengukur kecepatan air, dan itu secara periodik kita lakukan. Jadi analisa hidrologi itu mencakup curah hujan, aliran air, dan variasi musiman hingga kejadian ekstrim seperti banjir. Tujuannya apa? Kita akan menentukan debit andalan atau seberapa sih air yang bisa disadap dari sungai ini untuk PLTA. Itu tentunya bukan debit yang maksimum, tetapi debit yang realistis dan berkelanjutan. Jadi kesalahan pada tahap hidrologi itu biasanya tidak terlihat di awal, tapi muncul sepanjang umur operasi PLTA. Nanti PLTA tidak bisa menghasilkan energi listrik yang sesuai yang diharapkan, sehingga investasinya akan mubazir. Tentunya data yang paling penting dari analisa hidrologi itu adalah data curah hujan. Data curah hujan ini harus kita kumpulkan selama mungkin sepanjang sejarah, mungkin 30 tahun atau bahkan lebih. Dan data-data ini biasanya bisa kita dapatkan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan ini teman-teman dari BMKG itu mencatat banyak sekali stasiun pengamat hujan di seluruh Indonesia. Ini kita bisa download secara gratis atau bisa juga kita mengajukan permohonan untuk data curah hujan di suatu lokasi tertentu. Kemudian juga BPS itu sering menyajikan data-data curah hujan dan pusat penelitian seperti LIPI atau BRIN dan universitas yang memiliki jurusan geografi atau klimatologi itu juga sering mempunyai data curah hujan ini. Kemudian juga dinas PU, pemerintah daerah, dinas lingkungan atau dinas yang terkait itu memiliki data curah hujan. Ini contoh aja dari salah satu stasiun BMKG. Saya kumpulkan ada 30 tahun data dan dianalisa average monthly-nya kita buat grafik semacam ini untuk analisa yang lebih lanjut. Nah, data-data tersebut selain curah hujan itu juga karakteristik das yang perlu kita kumpulkan untuk analisa yang kita namakan low flow analysis atau analisa aliran rendah. Ini diperlukan untuk menganalisa seberapa besar debit air yang bisa kita sadap dari sungai untuk pembangkitan listrik. Ada beberapa cara, yaitu FGMOC, tank model, dan NRECA. Kalau FGMOC itu berdasarkan data hujan, evapotranspirasi, dan karakteristik das. Ini cocok saat data-datanya itu terbatas. Ini perhitungan yang paling sederhana. Kemudian juga dengan tank model itu
menggambarkan sistem aliran air itu seperti rangkaian tangki yang mewakili tanah, lapisan batuan, dan air yang mengatur aliran permukaan, interflow, dan base flow. Biasanya ini yang dipakai untuk perencanaan. Sedangkan NREKA itu perhitungan hidrologi berdasarkan keseimbangan energi yang mempertimbangkan iklim dan tanah dan vegetasi juga. Biasanya ini untuk analisa hidrologi jangka panjang. Nah, tujuannya analisa hidrologi low flow analysis tadi adalah untuk mendapatkan yang kita sebut dengan flow duration curve atau kurva antara probabilitas terjadinya debit dengan besarnya debit. Misalkan di sini debit 2.500 kubik per second itu akan muncul selama 20% sepanjang tahun. Nah, ini terlihat bahwa semakin probabilitasnya kecil, itu debitnya juga kalau probabilitasnya besar, itu debitnya semakin kecil. Dari sini eh, kita tentukan untuk perencanaan PLTA itu pada average flow. Misalkan pada sebuah PLTM atau run of river, pada saat air itu besar, maka full discharge itu kita pakai dan kelebihan air ini kita limpaskan. Pada saat air turun, maka kapasitas PLTM harus kita turunkan karena biasanya satu perencanaan PLTA itu tidak menggunakan single turbin dan generator, tapi dibagi dalam beberapa. Misalkan kalau dalam PLTM itu 9 megawatt, kita bagi dalam tiga, masing-masing 3 megawatt. Nah, pada saat air turun, satu turbin dimatikan, kemudian turun lagi, dimatikan, sehingga pada saat minimum flow ini, itu hanya satu turbin yang dioperasikan. Sedangkan berbeda dengan PLTA yang besar yang menggunakan dam, pada saat terjadinya banjir atau debit yang besar, itu kita tampung dalam sebuah dam dan dipakai pada saat musim kemarau, sehingga debit yang direncanakan itu akan stabil dan produksi listrik juga stabil. Nah, selain low flow analysis dalam hidrologi itu kita menghitung yang namanya flood discharge analysis. Ini keperluannya untuk merencanakan struktur PLTA. Ada banyak metode, ini salah satu yang sangat populer adalah memakai unit hydrograph Nakayasu. Ada juga eh, pakai Schneider atau CSC juga. Nah, pada prinsipnya itu menggunakan frekuensi analisis yang bisa dipakai menggunakan Gumbel atau log person. Kita hitung rainfall kapasitasnya itu berapa pada beberapa return period atau periode ulang. Selain itu juga diperlukan data-data luas das, koefisien limpasan air, dan karakteristik dasnya. Jadi prinsipnya perhitungan flood discharge itu untuk membuat kurva semacam ini itu adalah menunjukkan berapa tahun probabilitas banjir. Apakah 2 tahun, 5 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan PMF. PMF itu adalah probable maximum flood atau banjir terbesar boleh jadi. Biasanya kita menggunakan perencanaan 100 tahun dan untuk perhitungan struktur
Untuk PLTA besar kita menggunakan PMF. Nah, sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memahami bagaimana basic design dari sebuah hydro power plant. Yang pertama itu pemilihan tipe dam. Tentunya ini berdasarkan kondisi topografi dan geologi. Kemudian apa desain kriteria yang dipakai dan bagaimana dam stabilitasnya dan studi kegempaan, safety factor, sampai pemulihan turbin dan generator, serta bagaimana kita mengestimasi biaya konstruksi dan membuat analisa finansial. Setelah semuanya itu dipandang layak, baru kita membuat suatu perencanaan konstruksi. Jadi pemilihan tipe dam itu pertama berdasarkan topografi. Dia biasanya kalau lembah sempit dan curam itu memakai ardam atau konkrit gravity dam, nanti tergantung kondisi geologi, di mana karakter topografinya itu sempit, tebingnya sempit dan tajam. Kemudian kalau palung sungainya itu lebar atau tebingnya landai, itu kita pakai embankment. Apakah itu earthfill dam atau rockfill dam. Dan ini pemilihan tipe dam berdasarkan geologi. Kalau misalkan itu kondisi batuan keras, maka kita bisa pakai arch dam atau concrete gravity dam. Kemudian kalau batuan yang sedang itu kita pakai concrete gravity dam atau rockfill dam. Jika batuannya lemah atau lapuk, ya kita jangan pilih lokasi itu, kita akan cari lokasi lain yang lebih layak. Nah, ini desain kriteria dam yang kita gunakan untuk perencanaan, itu kita masih mengacu pada US Army Corps untuk desain kriteria gravity dam. Juga untuk evaluasi earthquake, itu kita juga mengacu ke kriteria ini. Dan sebetulnya di Indonesia juga sudah mempunyai kriteria sendiri dalam bentuk irrigation design standard. Nah, bagaimana untuk perencanaan dam stability? Itu jika damnya itu tinggi, kategorinya tinggi, maka untuk penampang sungai atau flow section itu menggunakan banjir dengan periode ulang 100 tahun. Dan untuk stabilitas damnya, maka kita perkirakan, kita hitung stabilitasnya itu dengan banjir PMF, probable maximum flood, atau boleh dikatakan banjir maksimum boleh jadi. Ini return periodnya lebih dari 100 tahun. Kemudian untuk peredam energi di downstream struktur itu kita memakai banjir dengan periode ulang 100 tahun. Nah, ini yang sangat penting dalam studi PLTA, itu adalah studi kegempaan. Dan untuk studi ini kita perlu peta gempa dari BMKG atau peta kejadian gempa, sejarah gempa. Kemudian peta sesar atau patahan aktif seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu dari Badan Geologi. Kemudian kurva Harshad PSHA atau Probability Seismic Hazard Analysis itu dikeluarkan oleh Pusgen atau Pusat Studi Gempa Nasional. Dan yang penting adalah kondisi tanah.
yang harus kita studi sendiri. Dan data-data ini akan dianalisis dengan satu software PSHA untuk menentukan 3 level gempa, yaitu OBE itu untuk operasi, MCE untuk ketahanan maksimum, dan SEE untuk keselamatan publik. Jadi dari analisa PSHA ini nanti akan ditentukan berapa PGA desain, lalu struktur PLTA itu diuji dengan analisa struktur memakai finite element method, response vector, time history, dan dynamic analysis. Nah, ini peta diagregasi bahaya gempa yang dikeluarkan oleh Pusat Gempa Nasional. Ini dikeluarkan pada tahun 2022 dan yang terbaru Pusgen juga mengeluarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia. Nah, 2 buku ini menjadi acuan dalam perencanaan kegempaan untuk PLTA dan juga infrastruktur yang lain. Nah, tadi disebut OBE, Operating Basis Earthquake, itu apa? Itu besarnya gempa yang sering terjadi, probabilitasnya adalah 10% dalam 50 tahun, sehingga periode ulangnya dalam 475 tahun. Ini ada rumus tertentu untuk menghitung periode ulang dari persentage probabilitas dalam berapa tahun. Jadi prinsipnya sebuah bangunan atau struktur PLTA misalnya itu saat terjadi gempa OBE itu harus aman beroperasi. Struktur tidak boleh rusak parah. Operasi tetap normal dan perbaikannya minimal. Mungkin terjadi kertakan-kertakan sedikit. Nah, kemudian ada yang namanya MCE, Maximum Considered Earthquake. Ini gempa yang lebih besar lagi, probabilitasnya adalah 2% dalam 50 tahun, sehingga periode ulangnya itu kira-kira 2475 tahun. Pada saat kejadian gempa MCE ini, struktur boleh rusak ringan, tetapi tidak boleh runtuh. Nah, satu lagi yang paling besar itu adalah SEE, Safe Evaluation Earthquake. Ini gempa yang paling maksimum, yaitu probabilitasnya 1% dalam 100 tahun, sehingga periode ulangnya itu adalah 10.000 tahun. Jadi pada saat sebuah bangunan umumnya adalah PLTN, tenaga nuklir, itu strukturnya itu harus tetap aman, tidak boleh gagal, karena dampak bahayanya itu sangat besar sekali. Tetapi dalam PLTA, kita tidak menggunakan SEE itu, tapi sampai MCE aja. Jadi safety factor yang diuji dalam perhitungan dam stabilitas itu pada saat construction condition itu safety factor harus lebih dari 1,5% pada saat normal operation, dan pada saat banjir PMF ini safety factor-nya boleh agak turun ya, tapi harus lebih besar dari 1,2. Kemudian pada saat construction tetapi ada OBE, dan pada saat flood FSL itu flood supply level, dan diuji pada saat terjadi OBE maupun MCE, dan juga terakhir stabilitas dam ini diuji pada banjir dengan periode ulang 10.000 tahun. Jadi sekarang ini contoh layout PLTA yang pernah saya rencanakan dengan CFRD, tapi tidak seperti ini, tidak persis. Ini hanya ilustrasi aja.
Jadi CFRD itu adalah Concrete Face Rockfill Dam. Dasarnya ini adalah timbunan batu dan ini dilapisi dengan lapisan beton. Ini challenge-nya dalam pembuatan konstruksi PLTA dengan CFRD itu pertama adalah pemadatan rockfill ini pemadat. Karena batuan yang dipakai di sini itu harus mempunyai spesifikasi yang khusus. Dia harus keras sehingga jika tidak ada batuan yang keras di sekitar situ, terpaksa kita mendatangkan dari tempat lain yang kita sebut dengan quarry. Dan ini selain spesifikasi khusus, dimensinya juga ada ketentuannya. Kemudian deformasi dan settlement pada timbunan dengan rockfill ini setelah beberapa waktu biasanya terjadi penurunan atau deformasi. Dan itu sangat bahaya, slab concrete face-nya itu bisa retak. Dan kalau retak itu akan menimbulkan kebocoran. Jadi benar-benar harus dikontrol agar pemadatan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi deformasi dan settlement. Kemudian juga pondasi itu harus kuat karena selain menahan tubuh bendung ini juga menahan beban air, terutama pada saat banjir dan pada saat terjadi gempa. Dan hubungan antara tubuh bendung dengan pondasi itu harus tidak boleh bocor. Kemudian tantangan yang lain itu adalah concreting untuk fish slab ini, construction, karena di situ tidak mungkin dicor langsung jadi, tapi ada panel-panelnya dan itu perlu join, water stop, dan sealing system. Nah, ini tipe bendung yang lain lagi dengan RCC, Roller Compact Concrete. Kalau dari sisi struktur ini adalah gravity dam. Tapi RCC ini dari beton-beton yang tidak seperti beton normal, itu adalah beton kering yang dipadatkan. Dan dipadatkan itu lapis demi lapis. Dan ini tantangannya adalah mix design atau desain campuran beton itu harus direncanakan khusus karena dia harus menjadi beton dengan kualitas yang sangat tinggi. Kemudian pada saat pemadatan itu biasanya temperaturnya itu naik sehingga harus perlu dikontrol karena jika terjadi panas itu beton itu akan retak atau namanya heat crack heat. Kemudian antar beton itu juga harus ada bonding atau pelekat supaya tidak bocor dan tentunya kualitas pemadatan itu juga harus bagus. Dan satu lagi tantangannya adalah sambungan antara dam body dengan struktur yang lain. Karena struktur yang lain direncanakan dengan beton yang normal. Nah, setelah kita mendapatkan basic design dari dam, kita akan pilih turbin dan generator apa yang cocok. Pada umumnya itu turbin itu ada 3 jenis yang umum dipakai ya. Pelton, Francis, Kaplan, meskipun ada jenis-jenis turbin yang lain. Pada dasarnya itu berdasarkan tinggi head dan debit. Kalau tinggi, debitnya kecil, maka kita pakai turbin tipe Pelton. Dan ini adalah RPM-nya tinggi sehingga generatornya adalah memakai synchronous high speed. Pada head yang menengah kita pakai
turbin Prancis dengan RPM menengah dan pakai generator dengan synchronous medium speed. Tapi pada head yang rendah, tetapi debitnya besar, kita pakai kaplan, di mana RPM-nya rendah dan generator synchronous low speed. Jadi head dan debit itu menentukan jenis turbin. Turbin menentukan kecepatan putar dan kecepatan putar menentukan tipe serta ukuran generator. Kalau kita buat grafik itu seperti ini. Ini adalah yang sebelah kiri adalah charge untuk pemilihan turbin. Kalau headnya tinggi, debitnya kecil, kita pakai Pelton. Kalau menengah kita pakai Francis. Dan kalau headnya rendah tapi debitnya besar, kita pakai Kaplan. Demikian pula untuk pemilihan generator itu berdasarkan kapasitas dan RPM-nya. Nah, sampai di sini perjalanan air dari dam, penstock, turbin, generator sampai menjadi listrik itu sudah selesai dan listriknya itu disalurkan ke pelanggan tentunya ya. Itu melalui suatu transmisi atau distribusi dari teman-teman PLN. Nah, selanjutnya sebelum dibangun itu kita harus tahu berapa sih biaya konstruksi untuk sebuah PLTA ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama itu adalah lokasi proyek. Karena lokasi ini sangat menentukan biaya konstruksi. Kemudian juga metodologi pekerjaan, bagaimana kita membuat PLTA, apakah memakai koper dam atau memakai saluran elak, diversion channel atau diversion tunnel. Kemudian unit price, baik material, tenaga kerja, dan peralatan. Dan yang paling penting adalah desain dan spesifikasi teknis. Ini sangat menentukan biaya konstruksi. Nah, tidak kalah penting adalah durasi proyek. Jadi ada yang namanya time cost curve, di mana itu kita bisa menentukan berapa waktu yang diperlukan untuk konstruksi supaya cost-nya efektif. Kalau terlalu lama itu bisa lebih mahal, karena nanti overhead-nya juga akan bertambah. Tetapi kalau terlalu pendek, itu juga mahal karena perlu overtime dan lain sebagainya. Ekonomi kondisi juga sangat menentukan seperti inflasi dan exchange rate karena sebagian dari komponen peralatan PLTA itu diimpor. Kemudian faktor resiko yaitu secara teknis maupun hidrologi tentu ada resiko. Misalkan penyelidikan kurang teliti sehingga kondisi topografi maupun geologinya itu berbeda dan memerlukan perubahan desain. Dan tentunya overhead dan profit juga harus kita perhitungkan. Nah, dalam cost estimate itu item-item pekerjaan itu harus diidentifikasi secara rinci. Pertama adalah preparation dan general pekerjaan umum seperti penyiapan kantor lapangan dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah access road atau jalan masuk dari port sampai lokasi proyek. Ini sangat penting karena kadang-kadang diperlukan satu peralatan yang berat, bahkan turbin dan generator itu susah ditransportasikan ke lokasi proyek. Jadi mungkin perlu
improvement dari jalan, pelebaran, atau bahkan perkuatan jembatan. Nah, ini harus diperhatikan. Dan kemudian turbin dan generator, tentu ini adalah jantung dari sebuah PLTA. Kemudian diversion tunnel dan cover dam itu juga diperlukan. Kemudian yang paling penting ya dam dan intake, spillway, penstock, tunnel, dan lain-lain. Nah, setelah kita ketahui berapa konstruksi cost, bagaimana selanjutnya. Nah, cost ini harus kita analisa secara finansial. Sebetulnya finansial ini sangat kompleks dan sangat jelimet. Ini biasanya teman-teman, saya salut dengan teman-teman dari financial expert itu sangat teliti. Dan di situ banyak indikator utama yang diperhitungkan. Ini saya hanya sampaikan saja dua hal, yaitu IRR sama payback period. Kalau IRR itu menurut teman-teman finansial itu adalah tingkat diskonto yang membuat nilai bersih sekarang atau NPV dari arus kas cash flow project atau investasi sama dengan nol. Sebetulnya saya bingung juga ya. Mungkin ibu-ibu juga gitu. Atau dengan kata yang lebih sederhana, IRR itu adalah keuntungan bersih berapa persen per tahun dari sebuah investasi. Nah, kalau itu mungkin lebih bisa dipahami. Kemudian payback period itu adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal atau capital expenditure melalui arus kas atau cash flow yang dihasilkan oleh proyek atau investasi. Ini agak bisa dipahami, tapi secara lugas itu dikatakan bahwa payback period itu berapa tahun sih modal itu kembali gitu aja sampai mencapai break even point. Nah, banyak indikator utama yang diperhitungkan oleh teman-teman dari financial expert itu, misalkan NPV, net present value, WACC sering disebut-sebut, itu adalah weighted average cost of capital. Juga mereka membuat cash flow projection, menganalisa DSCR atau debt service coverage ratio, break even point, dan ini juga ada LCOE atau levelized cost of energy, sensitivity analysis. Jadi finansial itu juga dianalisa jika misalkan terjadi overrun atau penambahan biaya itu efeknya terhadap IRR dan indikator lain bagaimana. Juga dianalisa dengan skenario analisis itu misalkan kita optimis, normal, atau pesimis itu dampaknya bagaimana. Kemudian juga loan tenor dan grace period itu akan menjadi pertimbangan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan dari analisa keuangan ini proyek itu sudah dinyatakan itu layak. Nah, kemudian tentunya akan diajukan ke bank untuk pembiayaan. Ini ada namanya project bankability. Itu adalah keyakinan bank bahwa proyek ini bisa membawa cicilan pinjaman tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah. Dan untuk itu tentunya teman-teman dari bank atau financing agency itu melakukan due diligence terhadap tiga hal pokok, yaitu technically, finansial, dan legal. Pertanyaan adalah apakah proyek menghasilkan uang stabil dan cukup? Apakah risikonya terkendali? Apakah manajemennya kompeten? Dan apakah kontraknya jelas? Nah, kalau jawabnya iya, maka proyek dianggap bankable dan financing agency siap untuk membiayai proyek. Nah, pertanyaannya siapa sih yang biasanya membiayai proyek seperti PLTA ini? Nah, ini kebiasaan di Indonesia itu untuk infrastruktur ya. Yang pertama tentu dari pemerintah
atau sovereign financing itu dari APBN, dan APBN ini didukung oleh financing agency internasional seperti World Bank, ADB, JICA, dan lain sebagainya. Ini cocok untuk proyek strategis nasional. Dalam hal ini yang komit dengan financing agency adalah pemerintah melalui APBN. Kemudian yang kedua, Kementerian Keuangan itu membuat suatu special mission vehicle atau SMP, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur, PT SMI, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), dan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF). Ini cocok untuk public infrastruktur seperti PLTA atau SPAM. Nah, ini project atau SPC ya, Special Purpose Company itu komitnya dengan PT ini, meskipun PT-PT ini, PT SMI, PT IAF itu juga banyak didukung oleh funding agency. Jadi bedanya di situ. Kemudian ada yang dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, yang biasa disebut dengan PPP atau Public Private Partnership. Jadi dengan inisiasi dari pemerintah, ini bisa inisiasi dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Kemudian Special Purpose Vehicle itu komit dengan pemerintah untuk KPBU, kemudian diajukan ada pembiayaan dari bank, baru kemudian menunjuk EPC kontraktor, Engineering, Procurement, dan Construction. Ini cocok untuk public infrastruktur. Kemudian yang menarik sebetulnya ini ada Green dan Climate Financing, seperti Green Climate Fund atau Global Environment Facility. Ini dia membiayai proyek-proyek green project atau proyek-proyek yang tidak menimbulkan emisi. Ini cocok untuk proyek-proyek EBT atau energi baru terbarukan, termasuk PLTA. Nah, baru setelah satu proyek, misalkan PLTA itu mendapat pembiayaan dari bank, maka baru kita merencanakan sebuah konstruksi atau construction planning. Itu perencanaan terpadu untuk memastikan bahwa proyek itu dilaksanakan aman, tepat mutu, tepat waktu, dan efisien biaya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang project manager? Yang pertama, tentu membuat construction method. Itu menetapkan tahapan dan metode pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kondisi lapangan, desain, selamatkan kerja dan lingkungan. Dalam construction method itu yang paling penting itu adalah construction schedule atau biasa disebut budget, dan dalam budget itu juga ada yang namanya CPM atau Critical Part Method. Itu untuk mengendalikan waktu pelaksanaan, mengidentifikasi jalur kritis, dan memastikan penyelesaian proyek sesuai target. Nah, selain itu juga perlu disupport juga dengan equipment schedule, material schedule, Tempe ini tu. Tempe dan ustaz tu. manpower schedule. Karena kadang-kadang Sebelah kamar ni buat kopi nak. dalam satu pelaksanaan proyek, material ada, manpower ada, tapi peralatannya belum ada. Kita tanya, loh gimana kok nggak dilakukan? Alatnya belum ada Pak, masih dalam perjalanan. Atau peralatan sudah ada, manpower ada, tapi materialnya nggak ada. Itu sering sekali itu yang paling kesel itu waktu saya mengawasi sebuah proyek irigasi. Itu yang umum dialami oleh teman-teman kontraktor.
Nah, sehingga singkatnya kalau construction planning atau work plan itu memastikan proyek itu tidak hanya dapat dibangun, tetapi juga dapat dikendalikan secara menyeluruh dari sisi teknis, waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, sekarang anggap itu PLTA sudah terbangun secara baik. Mana listrik ini harus disalurkan? Tentunya listrik ini kan harus disalurkan kepada pelanggan. Dan inilah tugas dari teman-teman dari PLN. Listrik dari PLTA ini disambungkan ke jaringan transmisi. Dan jaringan transmisi ini tidak sederhana kita masuk jaringan kemudian ke pelanggan ya. Ada beberapa tahapan. Biasanya ini yang komplit ya. Itu dari listrik dari PLTA itu di memakai trafo step up itu dimasukkan dalam subtet atau tegangan ekstra tinggi 500 kV atau 500.000 volt. Dari situ setelah perjalanan berapa jauh turun lagi ke sud atau saluran udara tegangan tinggi 150 kV melalui gardu induk. Kemudian turun lagi ke jaringan tegangan menengah 20.000 volt atau 20 kV. Baru kemudian di pelanggan itu ada jaringan tegangan rendah 220 volt atau 380 volt. Baru itu masuk dalam pelanggan rumah-rumah kita. Ini contoh dari RUPTL, Rencana Pengembangan Transmisi Sistem Sumatera tahun 2025 sampai 2034. Jadi yang garis biru ini adalah transmisi 500 kV 500 yang sudah ada, sedangkan yang potong-potong ini adalah perencanaan. Kalau yang coklat ini adalah transmisi 150 kV dan titik-titik hitam ini adalah gardu induk yang sudah ada. Dan kalau yang putih ini masih dalam perencanaan. Mohon maaf kok nggak bisa jalan. Nah, bagaimana listrik itu diatur sampai ke pelanggan? Itu ada namanya pusat pengatur beban. Itu di nasional ada di Gandul. Jadi EMS ini merupakan satu otak jaringan listrik nasional atau Energy Management System ya. Ini sebuah software yang sangat complicated. Tugasnya adalah mengatur beban dari semua pembangkit listrik di Indonesia, kemudian mengawasi atau memantau real time tegangan dan arus listrik lebih dari 10.000 titik. Kemudian juga menganalisa gangguan yang ada. Jadi tujuannya itu untuk mengopsikan pembangkit biaya murah. Jadi dia mengutamakan pembangkit-pembangkit yang murah seperti PLTA untuk dioperasikan lebih dahulu, kemudian memastikan tegangan dan frekuensi stabil, menghindari jalur yang berisiko, dan mencegah bencana blackout. Di mana lokasi pusat mengatur beban dari PLN ini, kalau yang di nasional itu ada di Gandul Depok, yang tugasnya mengatur sistem Jawa Bali dan sinkronisasi nasional. Dan secara regional
ada di Pekanbaru untuk Sumatera, Balikpapan untuk Kalimantan, Makassar untuk Sulawesi, dan Papua dan Maluku untuk Indonesia Timur, yaitu di Jayapura dan Ambon. Nah, dari sini setelah ada juga pusat pengatur beban yang di lokal atau area di kota-kota untuk mengatur distribusi dan pelanggan di kota kabupaten, dan pada akhirnya listrik itu masuk ke rumah-rumah kita. Nah, inilah akhir dari perjalanan air menjadi listrik, kemudian masuk ke dalam pelanggan seperti kita, bisa gunakan untuk penerangan, lemari es, AC, kipas angin, dan lain sebagainya. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan terjemah Quran Surat Al-Mulk ayat 30. Katakanlah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Quran Surat Al-Mulk ayat 30. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Air adalah rahmat dan amanah dari Allah. Jika lalai menjaganya, ia menjadi resiko. Namun, bila dikelola dengan ilmu, adab, dan tanggung jawab, ia menjadi berkah, mengalirkan kehidupan, dan menerangi negeri. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Amin ya robbal amin. Amin. Amin, amin. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator Pak Yuli. Ya, makasih Pak Besar. Bapak Ibu, berakhirlah uraian dari Pak Besar pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Besar bermanfaat bagi kita semuanya.